Hai Sobat Migran semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel saya. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan ya. Apalagi ya saat ini sudah memasuki musim dingin. Jangan lupa untuk minum vitamin supaya kita ya selalu diberikan kesehatan. Oke. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit ya memberikan panduan bagaimana sih caranya extend visa gitu ya. Banyak sekali teman-teman itu yang masih bingung kalau mau extend visa, gimana sih Mbak caranya extend visa kayak gitu, terus bayarnya berapa, apa aja yang perlu disiapkan kayak gitu. Karena ada juga teman-teman yang meminta ya bantuan kepada agensi, itu disuruh membayar $600, bahkan ada yang 1.000 dan 1.000 lebih. Kan ini kan sayang banget ya. Sedangkan untuk extend visa aja kalau kita pergi sendiri ya kayak gitu hanya membayar 230 ya, hanya membayar untuk visanya saja. Lalu bagaimana sih caranya extend visa? Oke. Pertama-tama ya teman-teman harus menyiapkan persyaratannya, yaitu formulir extend visa ya. Formulir extend visa seperti ini. Ini untuk extend visa teman-teman bisa mengambil di imigrasi lantai 3 atau bisa juga download di websitenya imigrasi. Itu semuanya sudah ada, kita tinggal download dan bisa di print seperti itu. Kemudian ini semuanya harus diisi ya, harus diisi lengkap semuanya. Ini ada tiga lembar ya, tetapi untuk total keseluruhan itu ada 5 halaman gitu. Setelah formulir extend visa ada surat undertaking of employer. Nah, ini sangat penting sekali semenjak adanya COVID ya. Untuk extend visa itu teman-teman ada tambahan ya, peraturan baru. Apabila kita itu ingin extend visa, wajib menyertakan surat undertaking of employer. Nah, di sini itu sebetulnya supaya majikan itu lebih bertanggung jawab bahwa setuju apabila kita ya dan teman-teman itu misalkan ada positif COVID lah, begitu juga untuk anak biaya karantina dan akomodasi itu bahwa majikan yang membayar gitu ya, menjadi tanggung jawabnya majikan gitu. Karena selama ini ada beberapa teman-teman itu yang pengaduan kayak gitu ya, tiap bulannya itu dipotong gaji oleh majikan, katanya untuk membayar biaya karantina di hotel kayak gitu. Padahal untuk hal ini itu tidak boleh. Dalam peraturan itu sudah jelas bahwa biaya karantina, akomodasi dan lain-lainnya itu sudah menjadi tanggung jawab atau kewajibannya majikan yang membayarnya semuanya kayak gitu. Dan teman-teman sendiri pun juga harus berani ya bertanya kepada agent ataupun kepada majikan dan menjelaskannya bahwa dalam peraturan yang ada untuk biaya karantina, akomodasi dan lain-lainnya itu menjadi tanggung jawab majikan kayak gitu. Jadi teman-teman jangan hanya diam gitu. Kalau kita hanya diam, oh majikan dan agent pasti ya udah ya, intinya kita itu setuju gitu dengan adanya pemotongan gaji gitu. Kemudian yang ketiga itu ada surat rekomendasi dari majikan ya. Surat rekomendasi dari majikan ini di sini ada nama majikan, kemudian ada nomor Hong Kong ID-nya majikan kayak gitu, dan nomor paspor kita. Kemudian ada Hong Kong ID juga, dan ada tanda tangan. Yang terakhir ini adalah tanda tangan majikan. Ini wajib ya disertakan kayak gitu. Kemudian untuk yang keempat adalah surat rekomendasi dari kita. Ini kita yang menulis sendiri gitu, bahwa kita ini bahwa mengajukan visa dan berharap imigrasi itu memberikan visa untuk
untuk kita. Kemudian syarat yang berikutnya adalah paspor yang halaman depan, kemudian visa ya, halaman visa yang ada 2 lembar itu teman-teman juga harus difotokopi, kemudian Hongkong ID, dan yang terakhir adalah visa permit. Ya, visa permit itu yang warna putih. Itu biasanya kan kalau kita itu keluar dari Hong Kong atau extend visa sebelumnya, itu yang kita ambil yang bagian terakhir kapan kita itu mendapatkan kertas yang permit ini, visa permit ini, pokoknya yang warna putih. Itu teman-teman itu juga di fotokopi. Nah, setelah itu teman-teman itu bisa menyerahkan langsung ke imigrasi, atau bisa juga melalui Dropbox, atau teman-teman itu juga bisa extend visa via online ya. Pada tahun 2021 ini ya, kalau tidak salah itu bulan Juli ya, itu dari imigrasi Hong Kong sudah meresmikan websitenya itu ada ya di di websitenya imigrasi Hong Kong. Kita tinggal masuk, bikin appointment atau daftar ya secara online kayak gitu. Nanti setelah itu tapi ya untuk teman-teman yang ingin extend visa ya secara online, saran saya semua persyaratan yang sudah kita siapkan seperti formulir ini, semuanya itu difoto terlebih dahulu semuanya. Dan teman-teman juga harus ingat ya file-filenya gitu, mana yang lembar extend visa ya, formulir ya, formulir extend visa, mana file yang rekomendasi majikan dan lain-lainnya. Karena di saat kita itu daftar extend visa melalui online itu, nanti setelah kita login, kemudian kita itu mengisi nama lengkap, kemudian ada Hongkong ID, paspor, nomor HP dan sebagainya, itu nanti kita juga disuruh untuk upload ya, upload a file seperti formulir extend visa, kemudian yang rekomendasi majikan, visa kita, kemudian yang visa permit, seperti itu. Jadi di situ udah ada keterangannya, kita tinggal masukkan saja. Itu mudah banget. Dan setelah kita itu udah disubmit, kemudian nanti kita itu mendapatkan email ya dari imigrasi bahwa visa pendaftaran visa kita secara online itu sudah diterima. Kemudian untuk biasanya ya setelah beberapa hari kemudian itu ya sekitar 1 mingguan, 1 minggu sampai 2 minggu lah ya jaraknya kayak gitu. Tapi paling cepat sih 1 minggu kita itu sudah mendapatkan email ya. Nanti di email itu ada file ya, file itu ada yang nama kita, kemudian itu kode ya, QR kode yang untuk dibayarkan melalui 7-Eleven, bisa juga lewat kantor pos atau melalui bank. Nah, ini sangat mudah ya dan simple sekali seperti itu. Dan setelah kita itu mendapatkan kode ya, kode yang harus kita bayar gitu melalui 7-Eleven dan sebagainya, itu setelah pembayaran itu 1 sampai 2 hari kemudian itu visa akan dikirim ke alamat rumah kita seperti itu. Jadi kita ini tidak perlu pergi ke imigrasi, antri dan sebagainya. Ini juga bisa menghemat waktu ya, bisa menghemat waktu kita gitu kan, karena tidak perlu jauh-jauh ke imigrasi kayak gitu kan. Dan biaya itu pun juga sangat murah, yaitu hanya membayar 230 Hong Kong dolar
ya kan, dibandingkan harus meminta bantuan kepada agent tetapi harus membayar dengan biaya yang mahal berapa kali lipat aja gitu kan. Itu kan sayang banget kayak gitu. Dan perlu diingat ya teman-teman, untuk biaya visa ini itu majikan yang membayar. Jadi apabila teman-teman itu sudah membayar, itu kan ada kwitansinya ya kan, dan berikan ke majikan untuk meminta ganti gitu. Kita tidak boleh mengeluarkan uang pribadi kita untuk visa karena visa itu menjadi tanggung jawabnya majikan gitu. Kemudian setelah visa itu dikirim ke rumah, kita itu tempel sendiri ke halaman paspor ya, yang ada tulisannya visa kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal tempel aja gitu. Itu sangat mudah sekali. Nanti untuk link untuk pendaftaran secara online nanti akan saya sertakan di deskripsi ya teman-teman. Kemudian apabila teman-teman yang bingung ya untuk mendapatkan formulir yang tadi seperti formulir extend visa, kemudian undertaking of employer, kemudian yang rekomendasi dari majikan, rekomendasi dari diri kita sendiri kayak gitu, kalau tidak bisa mendownload dari websitenya imigrasi, teman-teman bisa mencari saya, menghubungi saya, nanti saya akan kasih ya secara gratis, ataupun kalau memang teman-teman itu bingung cara mendownloadnya dan mau ngeprint sendiri juga tidak masalah, nanti saya akan kasih filenya, jadi teman-teman itu tinggal ngeprint aja gitu. Namun jika teman-teman itu juga bingung cara mengisinya, bagaimana sih cara ngisinya formulir extend visa, terus untuk undertaking of employer dan sebagainya itu bagaimana sih gitu, teman-teman juga bisa mencari saya ya, bisa menghubungi saya, nanti akan saya bantu ya, saya pandu bagaimana caranya mengisi formulir extend visa ini. Dan kalau memang teman-teman meminta bantuan juga untuk extend visa secara online, nanti saya juga akan ajari teman-teman bagaimana sih caranya supaya menghemat waktu ya gitu kan, karena banyak sekali ya teman-teman yang hanya untuk extend visa aja harus mengambil libur ya kan. Itu sebetulnya sangat disayangkan sekali ya. Kenapa sih majikan itu ibaratnya tidak memberikan waktu kita ya hanya untuk keluar, karena untuk sekarang ini kan memang harus Dropbox ya kayak gitu, kebanyakan juga Dropbox kayak gitu, dan menunggu itu pun juga lama gitu ya, biasanya sih hanya ada yang nyampe 1 hari ya nunggu kan dapat nomornya kayak gitu, jadi harus menunggu giliran untuk pengambilan visanya kayak gitu. Nah apabila teman-teman itu extend visa secara online ini kan sangat mudah sekali, tidak perlu jalan ke imigrasi dan sebagainya. Untuk pembayaran pun juga mudah kan, tinggal datang aja ke 7-Eleven atau kantor pos atau melalui bank dengan membawa lembaran atau file ya yang dikirim ke email kita. Itu kan ada QR kodenya, tinggal ngasihkan ke staff ya atau petugas di 7-Eleven kayak gitu, semuanya udah beres gitu. Mungkin hanya ini ya yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekali lagi, apabila teman-teman itu membutuhkan bantuan atau membutuhkan formulir untuk extend visa, undertaking of employer dan sebagainya, teman-teman bisa menghubungi saya langsung, dan untuk kalau meminta bantuan untuk daftar online juga tidak masalah, akan saya ajari. Oke, terima kasih semuanya. Hai.